Gimana Pak Ahmad itu? Anda setuju nggak dengan pendapat Pak Dadan bahwa ini mereka itu kan itikat baik membantu? Memang kita maklum ini programnya Pak Prabowo yang sangat mulia. Beliau tidak setuju untuk dijatuhkan sanksi. Padahal tanpa ada sanksi orang tidak akan berubah. Pendapat Anda? Saya surprise ya, karena program yang dirancang oleh Pak Prabowo ini kalau dijalankan didesain dengan baik, ini akan memberikan multiplier yang luar biasa. Tetapi ketika pernyataan Pak Dadang itu, saya jadi membayangkan ini di masa yang akan datang, yang keracunan ini tetap akan jalan dan akan bertambah besar, Bang. Karena solusinya adalah kasus per kasus. Jadi Anda melihat kalau tidak ada tindakan yang benar-benar besar, drastis, akan bertambah ini keracunan. Pertama, pernyataan Pak Dadang ini tidak memberikan efek jerah sedikit pun. Tidak ada efek jerah. Kenapa? Nonaktif sementara. Ya. Dia bisa aktif lagi. Padahal kalau kita lihat aturan dari bidding tender negara, kalau dia one prestasi masuk blacklist nasional. Artinya apa? Dia tidak bisa ikut tender negara pemerintah lagi untuk periode tertentu. Kan ada efek jerah di situ. Apakah Anda setuju bahwa mereka itu hanya pengabdian atau memang mencari uang? Oh jelas niat baik. Tapi mencari uang. Niat baik para pejuang kemanusiaan itu harus kita akui memang ada. Tetapi niat baik tidak bisa dilihat dalam sisi hukum kan. Hukum kan melihatnya akibat dan juga prosedur standar. Kalau prosedur standarnya dilanggar, tentunya hukum jadi bersalah. Nah yang saya ingin katakan begini Bang, bisa nggak sih program yang baik ini kita desain dengan baik? Kita moratorium dulu. Itu terlalu sekarang gini, tolong dikasih. Pertama, proses hukum perlu nggak? Tadi ahli hukum mengatakan memenuhi syarat. Proses hukum niatnya bukan niatnya adalah membuat jerah. Tanpa membuat jerah kan tidak berubah. Kalau dia nggak membuat jerah, usul saya tadi moratorium dulu lah. Pak Prabowo pasti nggak mau moratorium. Yang kedua, apakah kalau saya menyarankan di setiap kontrak ditulis kalau ada keracunan penalti 100% dan uang kembali. Saya kira itu kontraknya bisa ditambah klausul. Kalau ada kejadian nggak dibayar. Kalau kejadian tidak dibayar bahkan ada penaltinya. Dan itu bisa dilakukan kalau kita juga mengubah desainnya Bang. Artinya jangan tersentralisasi lah. Kan kita bisa berbasis komunitas. Jadi semua setuju di sini tanpa sanksi yang besar tidak mungkin ada efek jerah. Setuju ya? Setuju. Tanpa ada sanksi yang berat tidak mungkin ada efek jerah. Tanpa ada sanksi keuangan yang besar tidak mungkin ada efek jerah. Bahkan kalau berlanjut terus Pak Hairul Huda mengatakan justru bisa diproses pidana. Kira-kira begitu kesimpulannya ya. Pak Dadan, selamat malam. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Mayoritas narasumber ini mengatakan bahwa harus ada tindakan tegas, baik secara proses pidana maupun secara keuangan penalti agar timbul efek jerah. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV dengan hostnya yang sangat ganteng. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.